Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, teman-teman, nama saya Revan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membangun channel YouTube untuk kita bisa sharing, bisa diskusi. Nah, saya Revan Maulana, saya seorang pedagang wirausaha. Nah, di channel ini, saya ingin membicara atau diskusi tentang kesehatan, di mana ada banyak sekali buku yang sudah saya baca. Kita diskusi bareng. Nah, episode kali ini kita akan sharing diskusi eh, buku yang berjudul Heal Your Body oleh Louise L. Hay. Nah, sebenarnya bahwa penyakit itu bisa disembuhkan dengan memperbaiki pola pikir. Jadi kalau manusia itu kan terdiri dari tubuh ya, fisik, raga, kemudian ada tubuh pikiran dan jiwa, mind body soul. Nah, kebanyakan orang itu berusaha secara medis, ya, ke dokter, ya, kan pengobatan, operasi. Nah, ternyata ada cara lain, yaitu dengan memperbaiki pikiran atau mental dan juga jiwa seperti. Nah, di buku ini lebih banyak ke melalui mental ya, pola pikir. Buku ini bagus, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin juga membaca. Silahkan di toko buku ya atau di online shop. Kita lanjut ke introduction. Nah, ini bukunya adalah dalam bahasa Inggris ya. Saya sudah baca semuanya. Kita akan mudahkan pakai translator aja, pakai ChatGPT. Nah, tadi sudah saya terjemahkan. Saya pakai ChatGPT, ChatGPT, GPT ya. Nah, Louis ini ingin berbagi salah satu alasan mengapa penyakit itu ternyata bisa disembuhkan dengan mengembalikan pola pikir. Beberapa tahun yang lalu, Louis itu didiagnosa oleh dokter kanker vagina dengan latar belakang bahwasanya Louis pernah diperkosa ketika berusia 5 tahun, kemudian menjadi anak yang sering dipukuli. Tidak heran dia mengalami kanker di arah vaginanya. Setelah menjadi pengajar penyembuhan selama beberapa tahun, Louis sadar uh, untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi ceritanya Lucy ini pernah dalam kondisi yang kurang baik ya. Kemudian dia melakukan pengobatan. Ketika dia sudah menjadi penyembuh beberapa tahun, dan dia meluncurkan buku ini, dia menulis. Kemudian kalau orang lain kalau diberitahu itu mengidap kanker, itu pasti panik ya. Tapi Lucy ini tahu bahwa penyembuhan mental itu, pola pikir itu bisa apa namanya, membantu. Bahwasanya menyadari dia kanker itu berasal dari pola kebencian yang mendalam, yang dipendam, dipegang selama bertahun-tahun hingga benar-benar menggerogoti tubuh. Jadi menurut Louis Hay ini kanker itu disebabkan oleh kebencian yang mendalam, baik itu terhadap seseorang ya, orang di sekitar kita atau di luar kita. Nah, itulah kalau medis itu kan bahwa sel-sel yang apa namanya, pola kerjanya tidak normal. Tapi Lucy ini menemukan bahwa kanker itu berasal dari kebencian yang mendalam yang dipegang selama bertahun-tahun. Nah, maka dari itu dia sadar bahwa ada pekerjaan mental, pikiran gitu yang harus dilakukan untuk menyembuhkannya. Dia menyadari bahwa menjalani operasi untuk menghilangkan kanker itu tidak bisa permanen, tidak bisa tuntas, tidak bisa clear. Nah, perlu untuk membersihkan pola pikir juga yang menciptakannya, seperti yang Louis V tadi bilang, yaitu kebencian. Nah, penyakit-penyakit apa saja itu juga dipengaruhi oleh emosi, oleh pikiran, itu, oleh soul. Nah, nanti di
halaman-halaman berikutnya Lucy akan menjabarkan. Jadi stay tune terus aja di channel YouTube ini ya. Like and subscribe. Saya akan apa namanya diskusi bareng teman-teman bahwasanya ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit. Itu non medis, tapi memang utamanya ikhtiar ke medis dulu. Nah, ketika medis nggak selesai, baru mencoba ikhtiar yang lain. Jadi sebenarnya harus disembuhkan secara holistik. Lanjut ya. Ketika dia menjalani operasi dan membersihkan pola mental yang menyebabkan kanker, maka kanker tidak akan kembali tuntas istilahnya. Ketika kanker atau penyakit lain kembali, saya tidak percaya bahwa dokter itu tidak mengeluarkan semuanya, melainkan pasien tidak membuat perubahan mentalnya dan hanya menyifat dan bisa terulang lagi gitu. Jadi yang menyebabkan kanker itu selain fisik ya, makanan, pola hidup, pola makan, itu ada faktor X yang men-trigger terjadinya itu lah. Faktor mental emosi inilah yang menyebabkan itu menjadi tercipta, termanifest dalam menjadi sebuah penyakit. Nah, kemudian Luis itu eh, bekerja dengan guru ya untuk membersihkan pola kebencian yang lama tersimpan. Sampai saat itu dia tidak mengakui bahwa saya menyimpan kebencian yang mendalam. Kita sering buta terhadap diri kita, baik pikiran dan emosi kita. Bahwasanya kita dulu pernah disakiti oleh seseorang, kemudian kita masih menggenggamnya. Nah, itu bisa termanifest menjadi penyakit. Banyak pekerjaan yang dimaafkan yang diperlukan. Jadi dalam proses penyembuhan Luis ini dia banyak melakukan proses forgiveness terapi ya, yaitu memaafkan terhadap orang-orang yang menyakitinya. Selain itu dia juga melakukan perbaikan nutrisi ya ke ahli gizi dan mendetoks tubuhnya. Jadi di antara pembersihan mental itu juga dianuin fisik juga dan juga sebaliknya. Kita ikhtiar fisik, dokter minum obat juga dilakukan penyembuhan secara mental atau emosi. Kemudian 6 bulan dia eh, akhirnya bebas dari sakit tersebut. Nah, kalau misalkan ada orang yang sakit juga ya dengan sakit yang sama, Luis, betapapun parahnya, mereka harus bersedia untuk melakukan pekerjaan mental juga untuk melepaskan dan memaafkan. Dan itu Lucia jamin itu bisa menyembuhkan mereka. Yang mana kalau kata mereka tidak, kata dokter tidak bisa disebutkan, tapi Lucia tidak. Lucia yakin itu bisa disembuhkan. Tetapi kita harus melakukan pengobatan secara holistik dari fisik juga dan mental ya. Nah, oke, ini introduksi dari Lucy. Kita lanjut ke bab berikutnya. Nah, tadi baterainya habis, kita ganti tempat. Oke, lanjut setelah tadi itu introduction. Nah, sekarang di bab berikutnya. Point of the power is in present moment. Nah, power dari kesembuhan itu ada di present moment. Ada orang yang bilang mindful. Nah, ada di detik ini, saat ini, dan sekarang. Tidak peduli berapa lama kita telah memiliki pola negatif, kejadian-kejadian negatif yang ada di dalam kehidupan kita, kemudian penyakit dan hubungan yang buruk, ataupun kekurangan uang, atau bahkan kebencian terhadap diri sendiri, sering menyalahkan diri sendiri, sering nggak puas terhadap diri sendiri, kita bisa membuat perubahan di hari ini. Pikiran dan kata-kata yang kita gunakan eh, berulang kali itu menciptakan kehidupan dan pengalaman kita saat ini. Jadi kata-kata, pikiran, perasaan.
yang sering kita ulangi, itu bisa menciptakan suatu realitas kehidupan ini. Nah, itu adalah masa lalu. Kita sudah melakukan itu. Apa yang kita pikirkan dan dikatakan hari ini, nah, kita bisa mencipta masa depan kita. Gitu. Misalkan seseorang yang memiliki kehidupan saat ini kurang baik, baik dari kesehatan maupun kehidupan finansial, itu dipengaruhi oleh masa lalu. Nah, kita bisa mencipta kehidupan kita di masa depan, baik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Yang akan datang itu dimulai dari merubah dari pikiran, kata-kata, dan perasaan. Nah, titik kekuatan itu ada di saat ini, di present moment, di masa ini, di detik ini. Nah, disinilah kita bisa merubah perubahan ya. Betapa eh, hebatnya kekuatan saat ini. Kita bisa meninggalkan kata-kata lama, misalkan kata-kata yang tidak memberdayakan, misalkan aku selalu sial, memang sudah pakai begitu nasibku gitu kan, atau kata-kata yang negatif yang lain, itu kita mulai sadar terhadap pikiran, kata-kata, dan perasaan yang sering kita ucapkan seperti itu. Dan setelah kita sadar, kita bisa merubahnya. Nah, misalkan wah, aku ini selalu sial. Bisa dengan sadar, oh ini kata-kata ini sering aku ucapkan, ini nggak bagus. Kita harus replace, menggantinya dengan kata-kata yang lebih memberdayakan. Nah, misalkan aku selalu beruntung, seperti itu. Nah, hal-hal kecil itu bisa akan membuat perbedaan yang sangat besar. Ketika Anda masih kecil, masih bayi, Anda itu eh, memiliki sudah dapat paket ya dari Tuhan, yaitu kebahagiaan, cinta yang murni. Anda itu berharga, ya kan? Orang tua Anda senang, bahagia gitu kan. Ketika Anda lahir, merasa Anda adalah pusat alam semesta. Ini kata Alus Heli ya. Anda bisa memiliki keberanian, misalkan Anda sedang belajar berjalan atau belajar sepeda. Pada waktu itu, kalau jatuh, berjalan jatuh, bangkit lagi, coba lagi, seperti itu. Jadi berani. Nah, Anda berani meminta apa yang Anda inginkan. Anda bisa mengekspresikan semua perasaan Anda secara terbuka. Itu waktu kita kecil. Anda bisa mencintai diri Anda sepenuhnya. Setiap bagian tubuh Anda itu Anda bisa mencintainya gitu. Dan Anda tahu bahwa Anda adalah sempurna. Semua yang lain itu omong kosong. Kali ini kata Alice ya. Karena jika Anda saat ini kurang baik, nah itu akibat dari eh, apa namanya, instalasi atau program atau kata-kata atau ide yang disematkan kepada Anda oleh lingkungan Anda. Seberapa sering kita mengatakan itulah saya gitu kan, itulah cara saya, itulah keadaannya gitu, yang seperti saya tadi bilang, ya saya memang begini gitu kan. Sebenarnya kita katakan itu adalah kita yang kita percayai benar untuk kita. Biasanya apa yang kita percayai hanyalah pendapat orang lain. Nah, ini kan, misalkan orang tua atau lingkungan kita mempunyai ide mengatakan kepada kita seperti apa. Dan kita menerimanya, masuk ke dalam sistem kepercayaan kita, masuk ke belief system, masuk ke sistem keyakinan diri kita. Akhirnya menciptakan realitas kehidupan kita. Misalkan gini, jika ketika anak-anak diajarkan bahwa dunia ini adalah tempat yang menakutkan, tidak aman ya, eh, kalau satu yang kita dengar sesuai dengan keyakinan itu akan kita terima sebagai kebenaran. Akhirnya, oh iya ya, dunia ini nggak aman gitu kan. Kalau kata misalkan dari orang tua atau lingkungan pada waktu kita kecil, kita dulu memberikan ide kepada kita, dunia ini tidak aman dan kita anggap benar, gitu kan. Akhirnya beneran banyak suatu kejadian-kejadian yang
apa namanya, membenarkan ide tersebut. Kemudian ada ide, jangan percaya kepada orang asing. Nah, biasanya ini yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang pernah mengalami trauma atau kejadian yang tidak mengenakan, sehingga dia menyimpulkan bahwa orang asing itu apa namanya, tidak baik, akan menimbulkan bencana buat kita, sehingga dia meyakini bahwa percaya kepada orang asing itu apa namanya, bahaya, gitu kan. Itu ide dari lingkungan kita dan kita anggap benar. Akhirnya kita membentuk realitas kehidupan yang seperti itu. Kemudian jangan keluar malam, kalau keluar malam itu bahaya. Memang sih di bagian dunia yang lain seperti itu. Tapi apakah itu 100% mutlak di seluruh apa namanya, setiap orang? Tentunya tidak. Nah, sebaliknya jika kita ajarkan sejak dini bahwa kepada anak kita bahwa dunia adalah tempat yang aman dan bahagia, maka dan itu masuk ke dalam belief atau keyakinan kita dan kita percayai, maka kehidupan kita juga akan sesuai dengan yang belief kita miliki. Nah, dunia ini aman, bahagia, cinta dari mana-mana, orang yang sangat ramah, uang datang kepada saya dengan mudah. Nah, ini biasanya belief-beliefnya orang yang bahagia dan finansialnya bagus. Dan pengalaman hidup itu mencerminkan kepercayaan kita. Jadi kejadian-kejadian atau trauma di masa lalu itu bisa membentuk keyakinan kita. Sayangnya kita jarang berduduk gitu ya, hening mempertanyakan keyakinan kita pada waktu dewasa ini ya. Misalnya kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya bahwa percaya saya itu orang yang sulit belajar misalkan, atau saya ini orang yang bodoh gitu kan. Apakah itu benar kepercayaan itu? Apakah itu benar pada saat ini? Dan dari mana keyakinan itu berasal? Kita harus mempertanyakan keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Apakah saya ini bodoh? Apakah saya ini orang yang seperti itu? Nah, sebenarnya dan dari mana keyakinan itu berasal? Gitu kan? Tentunya dari masa lalu. Nah, jika yang masa lalu ini, keyakinan di masa lalu ini apa namanya, tidak sesuai dengan kehidupan yang kita inginkan, kita bisa apa namanya, menggantinya. Nah, Lucy menyarankan Hiob berhentilah sejenak dan apa namanya, dengarkan pikiran apa yang kita pikirkan saat ini, mempertanyakan keyakinan-keyakinan kita sehingga membentuk kehidupan kita selama ini. Jika keyakinan-keyakinan di dalam diri kita, di dalam dada kita itu adalah tentang banyak sekali kekhawatiran, kemarahan, sakit hati, balas dendam. Nah, tentunya itu bisa menjadi cerminan realitas kehidupan kita di masa mendatang seperti itu. Jika kita menginginkan kehidupan yang bahagia, kita harus memikirkan pikiran-pikiran yang bahagia. Apapun yang kita kirimkan secara mental, baik verbal, kata-kata, maupun perasaan, itu akan balik ke kita, kembali kepada kita, itu dalam bentuk yang sama. Jadi, Louis Hay menyarankan untuk meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan kata-kata yang sering kita ucapkan, rasa-rasa yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian catatlah eh, kata-kata itu atau pikiran itu atau rasa itu, sehingga kita bisa menggantinya seperti itu. Bersedialah untuk mengubah kata-kata dan pikiran yang Anda sering pikirkan, sering rasakan, dan lihatlah perubahan pada hidup Anda. Untuk mengendalikan hidup Anda adalah dengan mengendalikan pilihan kata-kata dan pikiran Anda. Tidak ada yang berpikir dalam pikiran Anda selain Anda. Nah, seperti itu. Jadi maksud dari bab ini, bab apa namanya, the power of present moment ini adalah Lucy apa namanya, menyarankan kita untuk kalau kehidupan kita itu tidak bagus, bermasalah, baik dari kesehatan, kemudian keuangan, beliau menyuruh kita untuk diam dan memperhatikan kata-kata, pikiran, dan perasaan kita itu apakah
memberdayakan, apakah bagus, lalu mencatatnya, menulisnya, kemudian merubahnya seperti itu. Itu nanti akan ada di bab berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab ini, mental equivalent, kesetaraan mental. Ini saya sudah transkripkan, biar teman-teman bisa cek juga. Bahwasanya pola pikir kita itu membentuk pengalaman kita, mindset kita akan membentuk realitas kehidupan kita. Baik hal-hal baik dalam kehidupan kita maupun penyakit adalah hasil dari pola pikir mental yang membentuk pengalaman kita. Kita semua memiliki banyak pola pikir yang menghasilkan pengalaman baik dan positif, dan ini kita nikmati. Namun yang menjadi perhatian kita adalah pola pikir negatif yang menghasilkan pengalaman yang tidak nyaman dan tidak memuaskan. Keinginan kita adalah mengubah penyakit dalam kita menjadi kesehatan yang sempurna. Pola pikir yang konsisten menciptakan pengalaman kita. Oleh karena itu, dengan mengubah pola pikir kita dapat mengubah pengalaman kita. Jadi maksudnya ketika kita ingin apa namanya mendapatkan kehidupan kesehatan yang sehat dan apa namanya kehidupan finansial yang bagus, kita harus mengubah pola pikir kita. Itu kuncinya. Betapa senangnya ketika pertama kali menemukan kata-kata sebab akibat metafisik. Nah, ini hubungan sebab akibat ya, cause. Ini menggambarkan kekuatan kata-kata dan pikiran menciptakan pengalaman. Kesadaran baru ini membawa saya pada pemahaman tentang hubungan antara pikiran dan berbagai bagian tubuh setelah serta masalah fisik. Saya belajar bagaimana eh, tanpa disadari saya telah menciptakan penyakit dalam diri saya sendiri, dan ini membuat perbedaan besar dalam hidup saya. Sekarang saya bisa berhenti menyalahkan hidup dan orang lain atas apa yang salah dalam kehidupan saya dan tubuh saya. Saya bisa mengambil tanggung jawab penuh atas kesehatan saya sendiri, tanpa mencela diri sendiri atau merasa bersalah. Saya mulai melihat bagaimana menghindari penciptakan pola pikir penyakit di masa depan. Jadi, kasus penyakit itu adalah akibat dari apa namanya mindset kita sendiri. Seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Louis Hay. Nah, akhirnya dia menyadari bahwa yang menciptakan penyakit itu bukan di luar dirinya, tetapi dirinya sendiri. Nah, konsep mindsetnya seperti itu. Jadi kita harus mengubah mindset untuk sehat. Kita harus bisa mengubah mindset kita sendiri, bukan hal-hal di luar diri kita itu yang menyebabkan penyakit, tapi di dalam diri kita sendiri. Dan saya bisa mengambil tanggung jawab atas kesehatan diri sendiri. Seperti itu. Contohnya begini, saya tidak bisa memahami mengapa berkali mengalami masalah leher yang kaku. Kemudian saya menemukan bahwa leher itu melambangkan fleksibilitas dalam menghadapi masalah. Bersedia melihat berbagai sisi dari suatu pertanyaan. Saya adalah orang yang sangat kaku, sering menolak mendengarkan orang lain gitu ya, pendapat dari orang lain karena ketakutan. Namun ketika saya menjadi lebih fleksibel, bisa menerima pendapat orang lain, pemikiran orang lain dengan pemahaman yang baru, melihat sudut pandang yang baru, leher saya berarti kaku. Sekarang jika leher saya kaku, saya melihat di mana pikiran saya yang kaku dan apa namanya, di mana saya melihat pikiran saya yang kaku. Itu kata Louis Hay. Jadi ternyata ada hubungan antara penyakit fisik itu dengan pola pikir kita dan perasaan kita. Jadi dicontohkan oleh Louis Hay bahwasanya ketika dia mengalami leher yang kaku, berarti Louis Hay sedang apa namanya memiliki pemikiran yang kaku ketika mendapatkan suatu ini kesetaraan mental ya. Oke, kita lanjut. Masih mau lanjut ke bab berikutnya atau bagaimana ya? Saya potong dulu di sini videonya karena udah terlalu panjang. Nanti kita lanjut ke part 2 ya. Bagi teman-teman yang ingin apa namanya menonton part berikutnya, apa namanya ubuk-ubuk di YouTube aja part 2 dari video ini. Carikan. Sampai di sini dulu saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.